warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Abdul Mahmud wa duriyatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in sampai yaumil hadratin jami'in ulama ila amrin rasulullah salihin wa qulatul muqarrabin wal awliya ila alladhi mubarak wa tariha wa bahriha wa biladiha wa jibaliha wa ila hadratin sabut berubah bersama sabut rijilani wa muhsan sabilin wa hamsilan ibadatin Muhammad Rasulullah Fathurati Al-Fadal Kitab Habib Abdullah bin Hussein Tutahir Muhammad bin Hussein Ba'alawi Semailah Fathurati Hadalina wa Baidina wa Mahatina wa Mahatumatina wa Ajdadina wa Ajdadina Semailah Fathurati Masyarifina Masyar dari baik-baik dan baik-baik terus masyar bahwa bagi hadis masyar bahwa Sayyidina wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asmaul husna wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'id ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Syakir ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Syair ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Walimu
ya Malik Malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya ghani ya mughni ya mani'u ya dhar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi'u ya baqi ya warisu ya rasyidu ya sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna firlana dunubana wali walidina wa dhurriyyatina kafir an sayyatina wastur ala uyubina wastur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih arsadana daima hayatina ila khairi qaribna hadis syar'i baidna wal qurba rajauna akhiran minal muna balim maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana sholli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman li hamsatun tudfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah li hamsatun tudfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah li hamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Kalau di lapas itu biasanya habis gini terus tes satu-satu. Yang berani uji coba, uji nyali, mau ngetes bacaan apa namanya, rukun sholatnya. Sip, mantap. Wani pak kau? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Wani dimulai. Jadi pertemuan berikutnya dimulai. Wani ngetes. Wani ya. Jadi sekali pertemuan satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fasal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tabtulus sholatu bil kalam walau biharfaini aw biharfin mufhimin illa innasiya wa qalla. Ini bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi ini nampaknya kita itu kadang sholat pas sholat itu gak ngerti, karena gak ngerti hal-hal yang membatalkan sholat itu akhirnya sering terjadi orang yang di dalam sholat itu batal terus banget gitu. Nah ini jadi kalau nggak ngerti kalau nggak paham apa yang membatalkan sholat itu ya resikonya gitu. Karena simple, makanya sholat itu kan ibadah yang mencakup terhadap ibadah-ibadah yang lain. Kalau orang puasa ya kan, orang puasa itu kan ibadahnya imsak, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah orang sholat itu juga imsak, juga oleh makan, gak oleh ngomong, malah ditambah gak oleh ngomong, gak oleh makan, gak oleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Terus ibadah zakat, sholat itu juga ada ibadah zakatnya. Apa? Orang zakat itu kan tazkiyatul mal, membersihkan harta. Kalau sholat itu tazkiyatul badan, membersihkan badan. Jadi membersihkan badannya. Sehingga sholat itu menjadi sebuah ibadah yang bisa mencakup terhadap ibadah-ibadah yang lainnya, terkumpul dalam satu ibadah yang namanya sholat. Dan sholat itu ibadah yang paling mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada saat sujud. Makanya kalau di hadis itu katakan Nabi tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya, kecuali sujud. Jadi sujud itu adalah ibadah yang paling mendekatkan seorang hamba terhadap Tuhannya. Nah, nanti ketika
ketika sujud itu maka fa'akhiru doa'akum, maka banyaklah kalian membaca doa ketika sujud, karena pada saat sujud itu ibarat orang itu langsung ngomong, langsung permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kita sampaikan. Nah, kalau kita nggak jaga sholat kita, kalau nggak jaga, maka ya resikonya ini batal. Apa saja yang membatalkan sholat? Faslun fima yubtilus sholata, di dalam menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Wa tabtulus sholatu bil kalami, pertama sholat itu batal dengan sebab berbicara. La bil isyarah, tidak dengan isyarah. Ya. Jadi kan tidak kalau pas isyarah ya isyarah, tidak dengan isyarah. Walaupun proses meskipun isyarah itu dari orang yang bisu. Orang bisu kan pasti isyarah kan. Tapi kalau isyarahnya pakai tangan ya nyuwun sewu, nanti masuk dalam gerakan. Kalau isyarah tanya, pas sholat yang tanya, Mas, neng di mau kena aku guys, kadung Allahu Akbar, bojone takon, Mas di mau kena aku. Isyarah ini nggak batal tapi yo kok banget ya. Ayat bikalamin basyarin, artinya sholat itu bisa batal dengan ucapan basyar, ucapan yang ucapan manusia, bukan berupa zikir, bukan berupa ayat Quran. Dan itu dilakukan dengan sengaja, ma'al ilmi bitahrimi, dengan kondisi di mana dia itu tahu bahwa itu adalah hal yang diharamkan. Jadi jelas ini nanti akan mengecualikan terhadap orang-orang yang tidak tahu bahwa itu haram, Pak. Tapi jenengan masuk gak kategori ini? Jadi pertama, yang membatalkan sholat itu adalah ngomong itu ucapan-ucapan manusia yang tidak terkait dengan zikir, yang tidak terkait dengan bacaan Quran, tidak terkait dengan sholat, tidak ada rangkaiannya di dalam sholat. Doa jenengan mengucapkan doa silahkan, nggak ada masalah doa. Jenengan minta kepada Allah di dalam sholat, karena sholat kan doa, zikir, baca subhanallah sampai doer, sampai baca innalillah semisal, innalillahi wa inna rajiun, innalillahi wa, juga nggak ada masalah, karena itu bagian zikir, itu zikir, juga nggak ada masalah. Nah, yang masalah itu kalau itu ucapan bahasa, ucapan manusia yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dalam konteks, dan dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang membatalkan. Wa tadzakuri kaunihi fis sholati, dan dia dalam kondisi sadar ingat bahwa dia dalam kondisi sholat. Ngerti pertama dia sholat, eling, bukan orang yang lupa. Terus bukan orang yang bodoh, bukan orang yang nggak ngerti. Terus kemudian ditambah lagi itu adalah ucapan manusia. Walau biharfaini, meskipun itu adalah dua huruf yang tidak memahamkan, hanya dengan dua huruf, makanya dehem. Nah itu jenengan hitung huruf berapa? Itu hurufnya berapa? Dehem itu bermasalah. Lah dehem itu nanti diperbolehkan kalau ini terkait dengan kewajiban. Contoh jenengan kok baca Fatihah terkait dengan rukun qauli ya. Rukun qauli jenengan kan sudah tahu sekarang rukun qauli takbir, baca Fatihah, tahiyat, syahadat sampai sholawat terus salam. Kok pas baca Fatihah keluar suaranya nggak keluar. Gara-gara apa? Ada yang ganggu di sini. Maka dehem boleh. Tapi kalau sunnah lah, yang jenengan baca perkara sunnah kok dehem, semisal Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, hilang suaranya. Ini kan sunnah saja kan, baca surat sunnah kok dehem. Nah, huruf berapa itu muncul, itu batal sholatnya, batal. Batuk juga, batuk masalah juga, kecuali orang yang dalam kondisi ubtuliyah, orang yang dalam kondisi diuji, sedang dalam kondisi sakit. Wajar kalau orang sakit, umpamanya Pak Imamnya rokok los waktu jegrek gak pokok, gak masalah. Itu karena memang dalam kondisi itu Pak.
Tapi kalau enggak, semua serba batuk ini ngaruh Pak. Ngaruh. Makanya nangis juga jadi problem. Banyak tuh orang yang sholat itu terus pas sholat nangis. Kalau nangisnya terus seduh. Tapi kalau Abu Bakar itu sholat tuh nangis geru-geru beda mana. Tapi beda Pak kelasnya. Kalau jenengan harus yakin nangisnya mesti mereka mikir utang yakin. Gak mungkin mereka mikir nopo ayat ini bener jelas tentang neraka terus nangis. Seling neraka sebenarnya gak mungkin kelas jenengan. Masa ngalahi Pak Imam, Pak Imam ini gak tahu nangis. Paling nangis yang berdua-meli bojone. Nah, gitu. Jadi problemnya di sana. Sehingga masalah-masalah yang muncul itu yaitu kalau kemudian dengan dua huruf saja yang tidak memberikan paham. Contoh huruf, bukan kok huruf ABC Pak, bukan, tapi huruf hijaiyah. A itu ya kayak alif, B itu malah B itu ya kayak ba lah misal. Contoh jenengan ngomong apa ya, Arab yang tidak dua huruf yang tidak memberikan pemahaman. Nah, semisal. Nah, itu kan non sama alif kan. Nah, gak apa maksudnya kan gak jelas. Gak tidak memberikan arti, gak memberikan pemahaman sama sekali. Maka yang semacam ini batal sholatnya. Ai intawaliya urfan wa illam yufhima, meskipun itu tidak memberikan pemahaman, dua huruf yang tidak memberikan pemahaman. Batuk itu tadi kan huruf itu kan hurufnya ada berapa? Tidak memberikan pemahaman, batal sholat. Au biharfin mufhimin, atau dengan satu huruf yang memberikan pemahaman, satu huruf yang memberikan pemahaman. Contoh i atau fi. Nah, pas sholat ketemu wong sing diutangi, ya kan? Allahu Akbar. Delalah di sampingnya nek wong iki suwaye bayar utang, gak nang bayar terus fi. Sahur. Fi itu artinya sahur. Sahur bayar fi. Itu kan satu huruf, tapi memberikan makna, memberikan arti. Bahkan andai kata dia tidak tahu artinya pun semisal, tetap batal sholatnya. Ai fi nafsihi wa in qasada bihi adamul ifham, meskipun dia tidak tahu itu memberikan pemahaman. Naqalahu Muhammad Al-Qurdi an Hawasil Mahali. Ini sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurdi. Wadalika kafi minal wafai, contoh sebagaimana fi itu dari apa namanya, wafa terus wafaan, nugoni itu penuhi. Terus buat bayar sauran lah itu, besauran fi ti minal wikoyah au kailah haddo dalika wa kadalika in atlaqama idala haddo kaunuhu minal falqi awil alqi awil kirtos, ya ditulis kirtos ditulis. Kalau memberikan pemahaman tapi tidak ditulis yos gak falatab dulu, maka tidak batal. Wa in qasada bi al-ifham, kalau orang itu kemudian punya sengaja untuk memberikan pemahaman sebagaimana si minal wasa terus i minal wa'a di minat dia wahakada afadadalika atiyah, batal juga. Walau qala qaf, ini ausot huruf qaf sot fa in qasada kalamul adami. Qaf itu kan huruf Quran kan, qaf sot itu kan ayat Quran kan. Itu kan ada sot terus alif lam mim itu kan, alif lam mim nun. Kalau dia mengucapkan itu dengan tujuan bukan bentuk Quran, bukan membaca Quran, maka batal. Nun, roroh nun, apa? Tapi niatnya bukan baca Quran. Karena kalau di pondok itu Pak, kalau di pondok dulu sesang 12 dablek gitu. Terawih sama Mbah Yai itu kan ya lama. Nah, terawih sama Mbah Yai itu lama. Jadi bikin tandingan Mbah Yai, bikin terawih sendiri di kamar gitu. Mbak Yai setat gitu, kita nyantai. Seng nakal-nakal ini masih nyantai, masih rokokan, masih ngopi terusin, berbuka. Habis buka terus makan gitu kan.
makan, terus bayai kan biasa namanya jam sholat kan ya antara maghrib sama isya kan jeda waktunya juga agak lama, paling setengah jam. Itu kalau yang dapet gak ikut jamaah di masjid, gak ikut jamaah sama Mbak Yai, bikin sholat tandingan sendiri. Mbak Yai sudah dapat, anggap sajalah sudah dapat 8 kali salam, 8 kali salam atau 6 kali salam, itu baru mulai start sholat isya. Nanti sholatnya yaitu bacanya ya Bismillahirrahmanirrahim, tolin amin, Bismillahirrahmanirrahim, non, Allahu Akbar. Pokoknya sholat pendek itu coba nanti ketemunya salamnya bareng, selesainya bareng sama Mbak Yai, numpang doa sama Mbak Yai, numpang doa amin amin, yang dua pun dapat kayak gitu, termasuk saya kira. Termasuk saya. Jadi ya gitu, kalau niatnya itu adalah kalamul adamiyin maka batolan. Wa kata dalam lam yaksud syai'an, demikian juga kalau dia tidak punya niat apa-apa atau tidak punya niat bahwa itu baca Quran. Masya Allah, wa kata dalam yaksud syai'an awil Quran lam tabdul, kalau dia niatnya Quran maka yes gak batal. Nah, Qaulahu Muhammad Al-Qurdi ansar hitan bih bil khotib wa anin nihayah. Jadi satu Pak tadi, satu ucapan, satu huruf memberikan pemahaman atau dua huruf yang tidak memberikan pemahaman. Jadi kalau batuk itu usahakan tahan, kalau bisa ditahan ditahan, kalau nggak bisa ya namanya juga batuk kan nggak tahan. Bersin kan juga gitu, bersin, orang bersin itu kan ada orang yang bersin itu ancang-ancangan itu udah berapa ya Allah, aku nanti jin, malah jinnya none keluar semua, padahal kalau normal itu kan biasa aja. Enggak, orang itu kadang-kadang setapnya itu udah malah kadang-kadang dene kancane tidurnya muncrat kepikirai parah itu. Illa innasya, kecuali satu huruf dua huruf, kecuali itu tidak membatalkan. Illa innasya, kalau dia orang yang lupa, annahu fis sholat, lupa kalau dia sedang dalam sholat. Kemungkinan lupa itu gambarannya gini Pak, orang sholat terus kemudian salam, mengira bahwa sholatnya sudah sempurna. Nggak mungkin tau kalau orang masih gini terus mau ngobrol, iya lali aku nih sholat, juga mungkin karena masih dalam posisi sholat. Ini yang memungkinkan adalah ketika dia sudah mengira bahwa sholatnya sudah sempurna, Allahu Akbar, sudah 2 rakaat, baru 2 rakaat, dikiranya sudah 4 rakaat atau sudah 3 rakaat sholat maghrib. Assalamualaikum, ngobrol bisnisnya lancar gak? Maka ini tidak membatalkan kalau apa yang dia ucapkan itu sedikit, batasannya sedikit adalah 6 kalimat. Jadi innasya illa innasya wa qalla, kecuali yang dilakukan adalah sedikit itu batasannya 6 kalimat. Jadi jenengan kalau pas melakukan itu, yang jenengan ingat-ingat tadi berapa yang saya ucapkan, kalimat yang saya ucapkan berapa. Kok ngobrol terus gedobos, ngomong politik, terus adu argumen soal calon, semisal capres calonnya sapa wae malah bahas iki wis banyak. Jadi ukurannya sedikit atau tidak itu ukurannya 6 kalimat saja. Kenapa kok 6 kalimat ini jadi ukuran? Karena begini, dulu zamannya Kanjeng Nabi ada sahabat itu yang namanya siapa? Namanya Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam itu pas sholat maklum dia itu baru Pak. Jadi pertama yang dibolehkan bagi orang yang ngomong yang nggak membatalkan itu kalau dia lupa atau tidak lupa atau
Mana tadi? Bodoh, bodoh ini di sini bodoh itu bukan kok bodoh kayak kita. Bodoh itu artinya dia baru masuk Islam, itu kategori bodoh. Atau orang yang jauh dari orang alim. Informasi tidak susah untuk didapatkan. Kalau dia mau cari ilmu ke sana, dia membutuhkan mu'nah, biaya yang tinggi, ragat yang tinggi. Contoh, ada orang Amerika baru masuk Islam, pengen belajar ilmu agama harus berangkat ke Mekah misalnya, atau berangkat ke Indonesia, biayanya mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak ngerti. Sekian lama sudah 2 tahun, 3 tahun nabung pengen berangkat ke Indonesia untuk belajar ilmu agama, belum juga dapat duit. Maka ini masih dalam kategori jahil, bodoh. Bodohnya karena apa? Karena untuk belajar prosesnya butuh biaya, harus dia mengeluarkan biaya dan prosesnya lama. Atau ketika dia baru masuk Islam, meskipun berada di lingkungan banyak orang Islam, tapi dia baru masuk Islam atau tadi lupa, maka ukurannya boleh, masih nggak batal kalau ngomongnya tidak lebih dari 6 kalimat. Karena apa? Karena dulu ada namanya sahabat Muawiyah bin Hakam, itu dia masuk Islam terus kemudian sholat. Gara-gara baru masuk Islam sholat, terus ditengokin sama orang lain, ditengokin sama sahabat yang lain. Begitu ditengokin sama sahabat yang lain itu ya kira-kira ucapan yang muncul itu kira-kira begini kalau bahasa Indonesia. Apa kau? Saat kan apa kau, dua kan, apa kau? Melototi apa kau? Nengok aku, ada yang salah denganku, kira-kira seperti itu. Jadi waskal amah masak nukum tangduruna ilayya. Yes, kira-kira gitulah. Ngapo nengokin aku? Ada yang salah denganku. Baik, 6 kalimat lah, 6 kalimat. Itu kemudian pada saat dia sudah mengucapkan seperti itu, Kanjeng Nabi nggak memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya lagi. Padahal dia ngomong di sholat, yes, kayak anak kecil, pelototi ya sholat, wah, ini selamanya ran. Kira-kira gitu. Ini selamanya ran, ini sholatnya tolah kan gitu. Gara-gara kan nengok kawannya kan mungkin. Orang Islam lagi anyar kan ya gitu, nengok rukuk. Nah, sahabat yang lain yang sudah lama Islamnya kan ya nengokin, wah ini selamanya nih, gak terima Pak, apa kau nengok, kira-kira gitu. Akhirnya sama Kanjeng Nabi dibiarkan setelah salam nggak disuruh mengulang lagi. Atau Kanjeng Nabi juga pernah melakukan, Kanjeng Nabi itu pernah sholat duhur 2 rakaat salam. Pada saat Kanjeng Nabi 2 rakaat salam itu, kemudian Kanjeng Nabi mau keluar itu dihadang oleh sahabat-sahabat. Ini kalau sahabat-sahabat kayak Abu Bakar, Umar, Utsman itu ya nggak protes Pak. Dikira ya bagi sahabat-sahabat yang lain yang nyangsem ya semua, wah sholat duhur berubah, ini nggak jadi 4 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, seneng kan. Tapi ada sahabat-sahabat yang kebetulan kritis, ya bukan kritis tapi ya mungkin samaan waktu atamnya sama Kanjeng Nabi itu nggak begitu, masih awal lah, masih awal. Kanjeng Nabi ini sholatnya dirubah atau ada yang salah? Maksudnya ya jenengan sholat itu 2 rakaat, terus Kanjeng Nabi tanya sholat kepada sahabat-sahabat yang lain, iya aku sholat 2 rakaat, iya Kanjeng Nabi balik lagi melanjutkan rakaat 2 rakaat, menambah 2 rakaat. Ya artinya apa? Kanjeng Nabi di saat itu setelah salam terus kemudian beranjak dan ngobrol, tanya, memastikan. Maka ini menjadi ukuran bahwa orang berbicara di dalam sholat itu kalau dalam kondisi lupa, dalam kondisi jahil, bodoh, dalam kondisi nggak ngerti, itu dimakfu atau dispen, masih ditolerir. Itu kalau tidak lebih dari 6 kalimat, itu saja. Tapi kalau ingat, kalau kita itu sudah nggak masuk kategori ini Pak. Kenapa? Kita dekat dengan ulama. Islam kita dari lahir cengar, bahkan dari perut itu sudah Islam. Kok tetap punya alasan ini? Wis gak sah. Sholat batu sholat
ya batuk-batuknya sengaja roh tonggon malah DM biar tonggon biar kawannya tahu ya jamaah orang ini jamaah tonggon ya jamaah kira-kira seperti itu malah batal sholat malah batal. Jadi ucapan satu huruf yang memberikan pemahaman atau dua huruf yang tidak memberikan paham maka batal. Wabil af'ali dan dengan pekerjaan dengan apa namanya gerak tubuh al-kathirati yang banyak, gerakan tubuh yang banyak itu ya kasarasatin. Wabil af'ali al-kathirati al-mutawaliyah yang kontinu. Mutawaliyah itu kontinu, nyambung antara gerakan yang satu dengan gerakan yang berikutnya itu nyambung. Nah, dihitung nyambung itu kalau jeda satu dengan yang kedua itu kurang, ada yang mengatakan kurang dari satu rakaat minim. Satu rakaat minim. Anggap aja kalau jenengan rakaat paling minim Fatihah, rukuk, sujud berdiri. Itu kira-kira anggap saja 1 menit. Berarti antara gerakan satu dengan gerakan yang kedua dan yang ketiga itu jedanya tidak lebih dari 1 menit, maka ini masuk kategori mutawaliyan berkelanjutan. Ada juga yang mutawaliyan itu dianggap kayak satu apa namanya bacaan suratul Fatihah. Nah, jenengan baca suratul Fatihah kok 15 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 15 detik. Maka menyambung gerakan satu dengan gerakan yang kedua kok tidak kurang dari 15 detik maka batal, masuk kategori mutawali. 3 gerakan berturut-turut, 3 gerakan berturut meskipun dengan anggota yang berbeda, satu pakai tangan, satu pakai kaki, satu geleng-geleng kepala, lu batal. Habis ngeludah cuh, ini satu kan, cuh satu, terus kemudian garuk-garuk batal, salaman, batal sholatnya, batal. Yang nggak batal itu gerakan meskipun banyak tapi nggak batal itu kalau tidak sampai menggunakan pergelangan. Kalau tidak sampai menggunakan pergelangan, artinya apa? Jari jemari ini nggak membatalkan jari jemari. Jadi kan makanya kalau garuk-garuk itu kan suruh nempel, mana yang gatel tempelin plek. Jari jenengan yang bergerak, buat sampai lecet jenengan ngoy gini terus gak batal, Pak. Tapi kalau gini terus itu gini malah ngerogol wes malah buka peci ada loh yang sholat itu udah saking mungkin rambutnya gatel. Bandan ngomong dia kengin. Wes iku malah wis gak karo-karone batal salatnya. Jadi 3 gerakan yang berturut-turut. Sebagai wala bi a'dha'in muta'addidatin. Jadi dengan keanggota tubuh yang berbeda-beda. Kan karo-karo sahu wa yadaihi, sebagaimana orang yang gerakan kepalanya, gerakan kedua tangannya, ini kan satu kepala 2 tangan, batal. Atau kasalati fatwatin wasalati mudghatin fa innaha tubtilus sholata, atau apa ngunyah. Nah, sholat terus kayak sambil ngunyah. Itu batal, itu batal. Yang enggak batal itu sama anggota yang enggak bisa tertahan gerakannya. Yang sewu kalau ibu-ibu semisal enggak pakai daleman pas rukuk, nah pas rukuk kan otomatis nyon sewu kan ada goyangan. Atau bapak-bapak enggak pakai kolor, ya kan? Bapaknya pakai kolor. Ya, pas habis berdiri, nah lato-latonya kayak bunyi tonak-tonak. Nah itu enggak batal itu, meskipun gerak kimis enggak masalah, enggak batal, makruh. Makanya tahan ya pakai apalah,
tahan pakai apa, kalau ibu-ibu ya pakai. Makanya kalau bedanya kalau ibu-ibu kalau rukuk sama sujud itu kan kalau bapak-bapaknya ngangkang kan, kalau ibu-ibunya kan nah, untuk menghindari gerakan yang tidak tahan tadi. Dari ibu-ibu kan agak-agak apa ininya, ini apa namanya Pak, bahunya masuk ke dalam. Kalau bapak-bapaknya ngangkang, jangan bapak-bapaknya kayak ibu-ibu gitu. Bapaknya kayak ibu-ibu gini enggak, bapaknya ngangkang. Tapi jangan ngangkang, wah keparah. Kalau ngangkang ya normal loh. Ngangkang itu kira-kira sejengkal ya, sejengkal. Jarak antara tangan dengan apa namanya? Jarak antara tangan dengan satu tangan dengan tangan yang lain itu kira-kira jaraknya sejengkal. Lurus dengan apa namanya? Tumit, lurus dengan lutut. Terus jarak antara lutut dengan tangan itu ya ada dikasih jarak kira-kira ya segini lah, apa namanya, segini. Nah, jadi ada jaraknya, nggak terus ngwangkang bubu gagah sampai ngomongnya koncone ya sampai rene gone, sampai nggak ada tempatnya gara-gara dihabisin sama sikunya. Jadi sunnahnya itu orang itu jari jemari, kalau orang rukuk itu jari jemari, babnya rukuk ada sendiri sih. Jari jemari itu menghadap ke kiblat semua, terus gak dirapetin. Jadi sujud ya, sujud. Apa namanya, jari jemari ini renggang gini, terus gak dirapetin gini, terus menghadap ke kiblat semua. Jarak antara jari tangan satu dengan tangan yang lain kira-kira sejengkal. Nanti kalau antara lutut dengan jari dengan tangan juga agak dikasih jarak. Nanti kalau dia lelah, capek, nah siku ini bisa ditaruh di apa namanya ini Pak, di lutut. Orang sujud itu kan, sujud itu suruh lama tuh. Orang lama kalau sujudnya kalau jangan ngomongkan gini coba apa tuh, sepiye nih istirahat Pak. Nah, karena kalau orang sujud ini normal ya gitu, ada. Nah, jadi 3 gerakan yang berturut-turut yang membatalkan sholat. Terus kasalasi mana tadi? Wala farqa fi dzalika bainal amdi wan nisyan. Maka tidak ada bedanya antara orang yang melakukan gerakan berturut-turut itu 3 kali berturut-turut itu, yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan lupa. Berbeda dengan ucapan tadi. Gerakan ya berbeda dengan antara gerakan dengan ucapan itu beda. Kalau ucapan tadi ada kan minimal 6 kalimat. Tapi kalau gerakan baik dia lupa ataupun disengaja tetap batal. Kenapa? Li'anal amal al kathira yughayyiru nadmuha wa yudhibul khusu'a. Jadi orang yang banyak gerakan itu otomatis dia akan menjadi apa namanya, sholatnya akan tidak beraturan. Dan coba toh orang kalau sholat meskipun lupa terus ngaku terus menolak toleh, itu menjadikan runtutan ibadah itu jadi berpengaruh, nggak karuan. Di sisi lain khusyuknya juga jadi hilang, padahal khusyuk itu merupakan roh dari sholat. Orang kalau sholatnya nggak khusyuk ya berarti nggak punya roh. Nah nanti di bab berikutnya ada. Nah sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan baik lupa ataupun disengaja tetap membatalkan sholat 3 kali berturut-turut. Kecuali ada sholat yang boleh untuk bergerak, sebagaimana apa ini? Mana tadi? Ya Allah, bahwa maksudnya di khilafil qalil. Apa di sini? Sebagaimana sholatnya orang yang safar, sebagaimana sholatnya orang lain. Sholat sunnahnya orang yang dalam kondisi perjalanan.
itu nggak ada masalah Pak. Sholat sunnahnya orang yang sholat sunnahnya orang yang sedang perjalanan. Kemarin kan saya pernah kan saya sampaikan bahwa orang sunnah ya orang sholat sunnah di dalam perjalanan itu boleh tidak menghadap kiblat, boleh melakukan gerakan banyak, boleh, semuanya boleh. Apalagi orang yang sidatil khauf, orang yang sholat sidatil khauf malah jalan-jalan boleh, itu sholat fardu saja boleh. Tapi kalau untuk yang sholat yang di perjalanan itu hanya khusus safar saja, khusus sholat sunnah saja. Sambil jalan kaki, bukan hanya orang yang sholat di perjalanan terus naik kendaraan, bukan, tapi sholat orang yang di perjalanan jalan kaki, Allahu Akbar, madhab kiblat, habis itu terus lanjutkan jalan. Pokoknya pada saat takbiratul ihram menghadap kiblat itu silahkan, tapi hanya khusus sholat sunnah. Sholat yang lainnya tidak diperkenankan. Bapak-bapak yang dari sini, semisal perjalanan dari sini ke Muka Kuning, memang ada dua pendapat. Yang pendapat pertama, safarnya itu harus masafatul qasri, perjalanan panjang yang boleh untuk mengkosor sholat atau menjamak sholat, berarti kurang lebih marhalatan itu 84 km. Ada yang mengatakan yang penting safar, yang penting keluar dari rumah. Jadi sholat sunnah dilakukan jenengan berangkat dari rumah kok jam 9, jam 8 ke susu, waduh durung sholat duha, sambil bos wudhu nyelenger motor, yang penting yang dikenakan suci, terus sambil sholli sunat duha, misal sunat duha, madhep kiblat juga, Allahu Akbar, langsung ngegas, jalan, dolin amin, misalnya tahiyat sampai di sana sudah habis doa, sudah sampai di Muka Kuning sudah selesai doa, sudah selesai sholat duhanya. Kalau sholat sunnah silakan untuk dilakukan, gerakan banyak, nggak menghadap kiblat pun nggak ada masalah. Tapi kalau sholat fardu dilakukan gerakan banyak itu hanya pada saat sidatil khauf, pada saat genting, sangat genting, rumahnya kebakaran, ditagih hutang, terus dikejar binatang buas, itu masuk dalam kategori sidatil khauf. Tapi bagi yang hutang dan kemarin itu yang hutang kan sudah jatuh temponya, nggak punya duitnya, nggak punya bayarnya, itu masuk dalam sidatil khauf. Allahu Akbar. Yuk tangi disebutnya. Itu boleh kabur, buka jendela, loh. Tapi kalau batalnya sholatnya boleh masuk kategori sidatil khauf. Diutang nggak dibayar kira-kira gitu. Nah, jadi itu boleh dilakukan sholat sidatil khauf wa naflis safar wa siyali nahwi hayatin alaihi, atau sebagaimana orang yang mau dipatok ular, itu boleh. Nah, kenapa kok harus gitu Pak? Kenapa kok ada orang sholat sidatil khauf, sholat sampai dalam kondisi genting pun dia dalam kondisi sholat? Ibarat kita sholat Allahu Akbar, terus kemudian tahu-tahu rumah kita kebakaran, terus dikasih, jangan kayak film-film India itu, Allahu Akbar, rumahnya kebakaran atau mau dibunuh orang itu panggah sholat saja, kawannya bau bingung melindungi, wah tangtung sampai akhirnya kawannya dibunuh gara-gara melindungi dia sholat. Begitu dia habis assalamualaikum langsung jiwa perkasa berantem ya. Film India, ya jelas kayaknya ilmu nenek. Orang kalau sidatil khauf kalau dalam kondisi genteng kayak gitu, wow Akbar, sholat nggak boleh dibatalkan, dia tetap melaksanakan melanjutkan sholatnya, tapi dalam kondisi menyelamatkan diri, mau lari keluar rumah harus tetap melaksanakan sholat. Dikejar binatang buas juga gitu, lari cari tempat perlindungan, tapi sholatnya nggak dibatalkan. Itu tidak hanya 3 kali gerakan yang ekstrim pun tetap tidak membatalkan sholat. Lah sholat yang sholat itu boleh dibatalkan itu hanya udzur syar'i. Udzur syar'i itu satu, sebagaimana
demi keselamatan orang lain, bukan demi keselamatan dirinya. Keselamatan dirinya tadi bisa lari tanpa membatalkan sholat, keselamatan orang lain. Contoh, ada orang yang tenggelam, kalau kita nggak membatalkan sholat kita terus menjemplung ke laut, atau kita teriaki, misal ada orang mau dimakan, ada orang mau dimakan apa kayak, terus kalau nggak kita teriaki pasti dimakan, kita teriaki, batalkan sholat kita, itu boleh dibatalkan sholat kita. Atau yang kedua yaitu tadi apa namanya, hadas di tengah-tengah sholat, namanya hadas. Makanya antara ngempet hadas dengan batalkan itu prioritas mana? Ngempet itu hukumnya makruh Pak, tapi membatalkan sholat itu hukumnya haram. Maka tetap saja jenengan harus ngempet sampai puncaknya. Ngempet itu nggak kuat lah, itu loh baru. Yo dari awal memang nggak ada apa namanya, nggak ada ini, nggak ada rasa mules atau nggak ada rasa pengen kentut, nggak ada rasa pengen kencing. Maka jadi makruh itu kan problemnya pada saat jenengan mau sholat sudah tahu pengen kencing, sudah tahu pengen kentut, nggak dikentutin. Akhirnya di sholat itu gini. Wah, lama kali Pak imamnya ini. Kalau imam dia aman Pak, coba sholatnya kan. Tapi kalau jenengan imam di belakang sini nggak usah jauh-jauh, imam di sini belakang sini. Nah, itu sholatnya, rukuknya itu sudah kayak satu rakaat saya. Wow, sampai pernah dihitung sama kawan. Dia coba baca tasbih Subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi 10 kali belum berdiri rukuknya. Wah, sawin itu mungkin dibaca Subhana rabbiyal adzim, kira-kira gitu. Wah, sampai kawan itu, aduh, kalau sudah disuruh ke situ itu, kalau sudah disuruh apa namanya khutbah ke situ itu, mesti geleng-geleng nanti sholatnya lama. Ya kalau yang dia aman dengan ngempet paling sedih tuh. Sedih. Kalau dia tolik amin coba. Imam paling cepat itu dia loh. Asli imam paling cepat itu dia. Jangan sholat di mana-mana itu soi. Sampai kawan saya sendiri saja itu sholat soi mentor. Dicipta itu selama kali. Sholat di dia itu paling cepat. Paling cepat. Pokoknya waman es kilat es. Soalnya imamnya swapal kan. Ya sing sewi kira-kira orang ngapal. Orang ngapal sih apalan. Nah, jadi kalau nahan makruh tapi membatalkan haram, konsekuensinya jenengan harus menahan sekuatnya. Kalau jenengan paksa, kalau jenengan kok sengaja mau mengeluarkan apa kentutnya, yaitu beradu antara haram dengan makruh. Ya, tapi kalau ditahan sudah nggak kuat, ini kan beda lagi. So, untuk pas rukuk kan otomatis kan pasti katakan perutnya terus lebih pula kan. Kayak ya wes alamat sebatal kalau kayak gitu maklum semacam. Wabil harokati mufaritoh, atau gerakan yang sangat, gerakan yang ekstrim. Gerakan yang ekstrim itu contoh satu gerakan tapi ekstrim. Ekstrim itu kayak juga wajar. Lumrahnya orang itu kalau mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu kan jalan. Kok pakai loncat? Ya, semisal batal. Makanya dulu itu pernah dibahas. Semisal apa namanya? Apakah termasuk pemisah antara imam dengan makmum kalau semisal antara imam dengan makmum itu dipisah dengan apa namanya itu dibahas dipisah dengan ini apa namanya, dipisah dengan bengawan, dengan sungai yang tidak ada jembatannya, ini masuk kategori misah atau enggak. Terus yang kedua, antara imam dengan makmum, imamnya di lantai bawah, makmumnya di lantai kedua, terus gak ada tangga, kira-kira ini masuk dalam kategori misah atau enggak? Nah kalau semisal kayak pintu, kayak semisal jenengan pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya kok harus melompati jendela, ya ini masuk dalam kategori meskipun satu kali gerakan. Atau kalau ada parit
ada parit kayak gini terus loncat nggak jalan, ini kan berarti gerakan ekstrim, itu batal meskipun hanya satu kali. Apa ini nyokot itu? Terus kecoa itu. Pegom, tangga pegom. Maksudnya. Sebuah lah, cowok apa kelabang lah. Ini Aduh nyaman. Jadi gerakan yang ekstrim, gerakan yang apa namanya, satu gerakan tapi dia ekstrim, maka itu batal sholat. Wabi ziyadati ruknin, menambahkan rukun. Makanya kita perlu tahu rukun itu kan salah satunya itu Pak. Kalau jenengan semisal rukuk 2 kali, sujud jenengan tambahi, terus takbiratul ihram ditambahi, niatnya takbiratul ihram, ya batal. Menambahkan rukun di dalam sholat. Sudah tahu rukunnya ini ditambahi lagi satu saja, ditambahi satu lagi, atau memindah rukun harusnya di sini dipindah ke sini, dirubah, nah itu juga batal. Makanya ada kayak semacam apa namanya, ya itu tadi kayak rukuk ditambahi, bukan sholat gerhana, rukuknya ditambahi, itu berarti kan nambahi rukun, bisa kayak gitu batal. Terus kecuali rukun yang qauli ya, rukun kayak Fatihah, khusus Fatihah itu boleh. Kayak khusus Fatihah itu semisal habis baca Fatihah, ini kayak Mbah Yai itu, kalau Kiai saya itu kalau habis baca surat Al-Fatihah, imami walabdolin, terus makmumnya amin, itu beliau sambil nunggu makmum baca Fatihah, beliau juga baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sir. Nah, ini tidak masuk dalam kategori ziyadatul ruknin. Coba gitu. Ini tidak masuk dalam kategori ziyadatul ruknin yang membatalkan. Nah, wabi ziyadati ruknin fi'liyin, memang sudah dijelaskan di sini. Wabi ziyadati ruknin fi'liyin. Jadi rukun-rukun yang sebangsa pekerjaan, wabil harokatil wahidah lil'ab, atau satu gerakan tapi main-main, gerakan main-main, ini tahu main-mainnya anak-anak kan tahu sendiri apa, senggol itu, nah, pas rukuk senggol, atau jenengan gerakan satu kali gerakan tapi main-main, orang sholat di depannya pas rukuk ya dijawil sentil lato-lato nih, ini kan satu gerakan. Nah kayak gini nih, ini batal. Karena apa? Karena sifatnya main-main, satu gerakan ya main-main begitu. Satu gerakan main. Wabil akli wasyurbi, batal dengan makan dan minum. Makan dengan minum meskipun sedikit, ukuran sedikit niku Pak. Makan itu ukuran sedikit, niku itu selilit itu masuk dalam kali. Jadi apa namanya, sekecil biji sawi itu masuk dalam kategori sedikit. Nah, masuk dalam kategori batal meskipun sedikit yang kita makan, apalagi banyak, sengaja apa namanya, sengaja nahan makanan di mulut, terus kemudian pas sholat kita telan, selilit saja batal. Makanya kalau pas lagi selilitan itu pas keluar kan jenengan kan di kayak termasuk dahak itu juga membatalkan. Kalau dahak itu keluar melewati batas huruf, ada yang paling dalam, huruf halqi itu kan ada yang paling dalam, hak. Makanya kalau jenengan bilang hak itu harus apa namanya, dada ini getar. Kalau jenengan nggak bisa, dadanya nggak bergetar, itu hak jenengan belum sempurna. Lepas bilang jenengan kalau cari makhraj itu dimatikan, itu hurufnya dimatikan.
hi hu ah. Itu dada kalau getar itu berarti hak jenengan benar. Itu huruf yang paling dalam. Terus kemudian kho ini tengah-tengah. Kemudian hak ini paling ujung. Lah, kalau ada dahak yang sudah melewati batas, sudah sampai di ujung tenggorokan ini, kok kita telan, batal. Sholat kita batal. Jangan tahu sendiri pokoknya mana ini masuk kategori mana. Sehingga mau nggak mau, ini kan harus dikeluarkan. Jadi ngeluarinnya gimana? Ngeluh di masjid mau ngeludah-ngeludah, termasuk selilit tadi kan, pas selilitan pas makan, terus kemudian sholat keluar ternyata selilitnya, ada nasi sebiji masih ada. Ini kalau ketelan batal sholatnya, karena makan itu nggak harus sepiring kalau urusan kayak gini ini. Ya, mau nggak mau harus dikeluarkan. Boleh ngeludah di bawah, itu kalau kita sholat di rumah sendiri. Ludah bagian kiri ke bawah, juh. Nah, ya jangan juh. Ya gimana lah, pokoknya ludah. Atau jenengan ambil ujung dari baju, entah gini kak atau apa, kayak ambil ujung baju, kemudian ludahkan di baju. Nah ini kalau yang dahaknya parah yuk, habis salam teles kabe, kelambinnya lihat tapi. Anggir ngomong keluar dae, wah kelambinnya lah ya. Nah kalau itu beda, kasusnya kayak gitu beda. Orang yang dalam kondisi sakit sama orang yang dalam kondisi normal umum ya beda, kasusnya beda. Jadi masuk kategori makan termasuk rasa, gitu kan. Kadang kan orang habis minum kopi, kan, minum kopi terus ke masjid itu masih ada rasa itu di semua mulut itu masih ada rasanya. Kayaknya kalau sholat sambil ngemut permen, kayak orang ngemut permen, nah batal. Makanya kalau kumur itu usahakan begitu selesai kumur ya tuntasin lah semuanya. Bila perlu yang masih tersisa di mulut itu telan sekalian sebelum sholat. Jangan sampai nanti pas sholat masih menyisakan air wudu, bukan air liur ya, Kalau air liur nggak masalah. Ila innasiya, kecuali dia lupa, wakola dan sedikit yang dimakan. Urusan sedikit dan banyak itu urusan uraf kalau ini. Wabi niyatikot is sholati, dan sholat itu batal dengan niat membatalkan sholat. Hanya dengan niat membatalkan. Saya mau batalin sholat, batal sholat. Atau niat membatalkan sholat itu bitakliki qot'iha, digantungkan. Allahu Akbar. Begitu dapat 2 rakaat. Nanti kalau istriku datang, batallah sholatku, batal spontan sholatnya. Jadi nggak nunggu istrinya datang, langsung spontan batal sholatnya. Ini karena urusannya kayak iman itu Pak, kayak kemarin iman kan dibahas. Kalau dia datang saya murtad semisal, kayak gitu itu langsung spontan murtad, langsung spontan dia kafir. Kalau ada ini kafir, belum itunya kafir, belum itunya datang langsung kafir. Sama orang sholat juga gitu. Kalau nanti ternyata hujan, pas lagi punya jemuran kan, Akbar, dapat 1 rakaat, wah kalau hujan nih batalin sholatnya. Gak usah nunggu hujan datang, spontan punya kerentek di seperti itu langsung batal sholatnya. Atau wabitarodu TV, atau dia ragu-ragu di dalam sholat, di dalam di dalam memutus sholat itu tadi. Sakus piye sholat itu batal orang sholat itu batal orang ini sholat itu piye batal pokoknya ngoten Pak. Jadi sholat itu dibutuhkan keyakinan, kemantapan, dan gak ada keraguan tekad yang pasti. Gak ada ditaklek-taklekan, gak ada disandar-sandarkan, nanti kalau gini dibatalkan, nanti kalau gitu dibatalkan. Meskipun semisal itu nanti meskipun itu nanti terjadi, kalau hujan ya memang hujan, ya jelas batalnya kan gitu. Kalau nanti saya kentut batal, padahal yang memang batal kan kentut.
Tapi kalau kemudian dia punya angan-angan batal sholatnya dinisbatkan kayak gitu, ditaklekan, digantungkan kayak gitu, maka langsung otomatis batal sholatnya. Karena sholat itu sama posisinya dengan iman, dibutuhkan keyakinan, kemantapan yang enggak goyah, sama sekali. Tapi kalau was-was itu memang sudah ragu, sudah apa bukan ragu, memang sudah bawaan semua manusia. Was-was itu, manusia itu pasti punya was-was. Wah, sholatku diterima atau enggak? Nah, itu namanya was-was. Orang was-was, wah, sholatku ini tadi benar atau enggak? Itu penyakit was-was. Tapi kalau wah, ini batal nggak ya sholat ini? Batal ya, batal sholatnya kalau orang kayak gitu. Batal sholat. Was-was kalau beda dengan was-was. Kalau was-was memang penyakit hati. Nah, kalau tarodud itu antara yakin dengan ini 10 kualitasnya 50 banding 50, 50-50. Tapi kalau was-was itu hanya keretek-keretek masih menang yakinnya. Makanya yakin layu jaru bisa. Kayak misal kita punya wudhu tadi batal atau enggak ya, yakin kita yakin bahwa tadi sudah punya wudhu dan kita enggak ada indikasi kentut, enggak ada orang yang ngasih tahu kalau kita kentut, enggak ada orang yang ngasih tahu kalau kita bersentuhan kulit dengan lawan jenis, maka ya sudah abaikan. Wah, batal enggak ya tadi, batal enggak, abaikan itu batal. Terus berarti saya sudah tadi punya wudhu ya, wudhu saya belum batal. Nah, makanya yakin lagi saya bisa. Yang yakin yang pasti kan sudah punya wudhu. Atau orang ragu, wah saya sudah wudhu atau belum? Ya yakinnya ya sudah belum. Yang belum wudhu, makanya nggak bisa terus kemudian pakai istilah wah sudah wudhu saja lah, nggak boleh. Pakainya ya yakinnya belum wudhu. Nah inilah jadi hal-hal yang membatalkan sholat. Ini sebenarnya pembahasan simpel Pak. Kalau di kitab-kitab yang besar itu panjangnya nggak ketulung belum. gerakan kita meluruskan soft itu gimana? Kedua, kalau kita lagi berdua ini ada imam, kadang kita agak sejajar berdua. Terus ada orang ketiga nepuk pundak kita itu bisa mundur. Cara gerakannya itu gimana? Satu langkah atau beberapa langkah itu ke belakang? Ya, seperti itu. Jadi untuk menghindari gerakan-gerakan yang membatalkan, karena perhitungan gini, kita ngelangkah tak, terus kaki yang kedua ini mensejajarkan, ini terhitung 2. Jadi kalau kita semisal mau ngelangkah ambil saat ini dihitung 1, kaki yang kedua ini dihitung 2. Jadi kalau semisal kita jalan 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau kita jalannya gitu 1, 2, 3. Tapi kalau kita jalannya gini 1, 2 berhenti, tunggu jeda lama. Nah, menghindari yang semacam ini, kenapa ini masuk tidak dalam kategori gerakan? Kenapa? Karena nggak ada ngangkat kaki, seret kakinya. Gini. Nah, ini sampai beberapa ini nggak masuk kategori gerakan. Jadi jangan nyeret. Kayak maju syarat-syarat ini bukan ini enggak ini yang diajarkan oleh kiai gitu. Jadi nyeret jalannya tidak diangkat, karena begitu diangkat ini hitung 1. Tapi kalau kita nyeret ini enggak dihitung. Sama kan kayak orang semisal mau ngurusin soft itu kan ya enggak ngangkat kan, cuma nyeret gitu kan. Nyeret. Nah itu kalau tolak karena satu tolean itu dihitung 1, nah, gitu. Karena nolak itu masuk dalam kategori gerakan. Ya kan sebenarnya nggak harus nolak. Gini loh, kalau mau lurusin soft itu lurusin pada saat sebelum sholat. Kalau sudah di dalam sholat sudah nggak usah ngurusin soft lagi. Kecuali yang kita tahu kayak soft di depan kita kosong, lah kita akan maju ke depan.
Kalau kita soft samping dan sebagainya, ya biar diisi yang di belakang, biar diisi yang di belakang. Jadi atau ya kalau soft kita nggak usah kemudian maksain, agak ngangkang saja, agak ngangkang. Karena pisahnya soft itu kalau diisi muat untuk diisi satu orang, muat diisi satu orang. Tapi kalau nggak muat diisi satu orang itu nggak masuk kategori apa namanya pisah soft, putus softnya itu enggak. Jadi kalau sampai pisah softnya sampai satu renggang satu, nah itu yang apa namanya yang disuruh untuk rapetin itu ya. Tapi rapet itu kok bukan kok harus kaki rapet antar kaki itu enggak. Sehingga kalau sudah di dalam sholat itu nggak usah kemudian harus nyari-nyari jari kawannya, itu nggak usah, nggak perlu itu. Nah, yang penting tidak terisi oleh apa namanya satu orang. Nah, sehingga makanya kalau kita tengok itu orangnya biasa saja sholat itu. Saya itu pernah sholat parah itu malah kaki itu udah bukan jejer gini bukan jejer gini bukan jejer gini, jejernya gini loh ke depan belakang saking parahnya sampai ruku bingung sujudnya malah gak bener ya emang gak bener gara-gara apa itu mau maju mau mundur jelas gak bisa, mundur gak bisa, maju gak bisa, gara-gara dapat sok paling depan madep Ka'bah itu ya gitu. Jadi didorong saya, akhirnya kaki itu nggak kebagian gini, nggak kebagian, bener-bener sholatnya gini. Pas rukuk itu sudah sujud ya bingung, guys, nggak bener ini, nggak bener. Terus akhirnya ngulang lagi, kayak gitu. Nah, karena madep dadanya ini nggak karu-karuan kan, masalahnya kan gitu. Jadi ya itu tadi, asalkan ya nggak apa namanya renggang, nggak sampai terisi satu orang saja. Buat lagi jawab dari doa itu kan doa kan masuk kategori sholat. Apa ketika disebutkan nama Nabi sholawat, diucapkan salam alaihi salam. Kalau suhufi Ibrahim wa Musa, karena yang disebut dua nabi ya alaihi salam, berarti dua nabi itu. Kalau yang disebutkan kalau banyak Musa wa Harun itu kan di Quran itu kan banyak. Itu sebenarnya kalau jawabnya ya alaihi salam. Tapi apakah jawaban ini ngaruh? Nggak ngaruh Pak, nggak membatalkan apa namanya? Nggak membatalkan sholat, karena ini masuk dalam kategori dzikir sekaligus doa. Terus sama kayak gini, kayak kalau ada ucapan kayak gini lah, kalau di surat Watini wa Zaitun itu akhir surat itu kan disunahkan untuk baca bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Nah itu bala wa ana ala dzalika minas syahidin itu Watini wa Zaitun Tumma radadnahu asfala safilina illal ladina amanu wa amilus solihati falam ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibu bihi kama ya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ayat terakhirnya kan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu sunnahnya kita jawab bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Jadi itu jawab itu juga enggak membatalkan sholat, enggak. Karena itu kalimat kayak kalimat apa ya? Kalau kalimat ikrar. Apakah kalian alaihissallahu bi ahsanil hakimin ya? Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Bukan alaihissallahu alaihissallahu. Tidakkah Allah itu alaihissallahu bi ahsanil hakimin? Tidakkah Allah itu zat yang sebaik-baik, zat yang menghakimi lah, hakimin, yang bijaksana lah, yang menghakimi. Ya, sehingga jawaban kita alaihissallahu bi ahsanil hakim, bala iya. Nah gitu, bala iya. Wa ana ala dzalika minasyaitin, dan saya atasnya menjadi saksi. Jadi gitu loh, kayak punya persaksian, kayak kita itu
mengikrar, menjadi saksi bahwa perkataan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik hakim. Sebaik-baik hakim. Dan itu ayat-ayat, banyak ayat-ayat yang memang disunahkan untuk membaca seperti itu. Silakan seperti itu, apalagi baca sholawat. Nah, kalau nggak baca sholat, kalau nggak baca, apakah nanti dosa juga dibaca nggak batal, nggak dibaca juga nggak ada masalah. Kanjeng Nabi Muhammad kan, kalau kata Kanjeng Nabi, sepelit-pelit orang, sebakil-bakil orang adalah ketika namaku disebut dan dia tidak membaca sholawat. Makanya kalau ada orang nyebut namanya Kanjeng Nabi, yes, harus dijawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi, kayak gitu. Nah, itu di dalam sholat pun boleh dijawab, boleh, nggak membatalkan sholat, masuk dalam kategori zikir, nggak masalah. Wes baterainya trik itu mau mangan hah aku nih lagi enak jalan isinya lato-lato